guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Film kali ini berjudul Kadupa. Film ini dirilis tahun 2022 yang disutradarai oleh Saji Kailas dan dibintangi oleh Pripti Pirasukumaran. Yuk gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di sebuah gereja di Desa Wayanan. Saat itu pastor senior yang bernama Cheryl melakukan aksi protes kepada uskup gereja. Ia mengatakan jika pendeta muda mereka yang bernama Robin telah menodai salah satu gadis desa. Saat itu Cheryl meminta kepada uskup agar bertindak tegas terhadap pendeta Robin. Namun seorang menteri yang bernama Pompara sekaligus paman dari pendeta Robin meminta kepada uskup agar Robin tetap dijadikan sebagai pendeta. Akan tetapi pastor Cheryl meminta agar Robin dipindahkan saja ke gereja Pala dan keputusan Cheryl pun disetujui oleh uskup. Cheryl melakukan semua itu demi mencegah pikiran negatif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap gereja. Setelah sidang tersebut selesai, ayah dari gadis itu pun kecewa dengan keputusan Cheryl. Namun Cheryl sengaja mengambil keputusan tersebut agar Robin mendapatkan pelajaran di sana. Cheryl juga akan menyuruh seseorang yang disegani di Pala untuk mengawasi gerak-gerik Robin. Dan inilah orang yang Cheryl sebut tadi. Ia bernama Kadupa Kuriachen atau sering dipanggil dengan nama Acarya. Acarya memiliki istri yang cantik dan 3 anak. Selain menjadi pengusaha sukses, Acarya juga sangat disegani di desa Pala. Suatu hari, ayah dari gadis tersebut mengantarkan surat yang ditulis Cheryl untuk Acarya. Di dalam surat tersebut, Cheryl meminta agar Acarya menjaga gereja dari oknum-oknum yang ingin mencorengnya. Karena Cheryl sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah politik masuk ke gereja. Setelah membaca surat tersebut, Acarya berjanji bahwa ia akan memberikan pelajaran keras terhadap pendeta Robin. Dan ia tidak akan membiarkan hal tersebut terulang di desa Pala. Di malam hari, Acarya menemui paman dan partnernya di bar miliknya. Saat itu mereka membicarakan bagaimana mereka akan menghadapi Robin si pendeta cabul tersebut. Di hari pertama Robin berdiri di mimbar gereja, dengan indahnya ia memainkan pianonya. Dan hal tersebut membuat para jemaat terpikat. Setelah itu Robin melakukan pidato. Dengan wajah lugunya Robin berkata bahwa siapa saja putra-putri para jemaat yang ingin belajar piano, Robin akan mengajarinya dengan ikhlas. Akan tetapi itu hanyalah akal-akalan si Robin agar nanti ia bisa menodai para gadis tersebut. Setelah Robin memberikan wejangannya kepada para jemaat, ia mendapatkan apresiasi dari seorang inspektur yang bernama Joseph Candi dan ibunya. Setelah mereka pergi, Acarya pun menghampiri Robin. Saat itu Acarya mengancamnya. Acarya berkata bahwa jika Robin melakukan perbuatan kotor di Pala, maka ia tak segan-segan akan membakar Robin hidup-hidup. Suatu hari Acarya mendapatkan kabar dari pamannya bahwa pendeta Robin sedang memindahkan piano di gereja itu ke kamarnya. Mendengar hal tersebut, Acarya pun bergegas menuju ke gereja. Di sana Acarya meminta penjelasan mengapa piano tersebut dipindahkan ke kamar Robin. Robin menjawab bahwa piano tersebut adalah hadiah dari ibu Joseph untuknya, bukan untuk gereja. Jadi hak dia jika ingin memindahkan piano itu ke kamarnya. Mendengar hal tersebut, Acarya pun hanya terdiam. Keluarga Joseph ini merupakan keluarga terpandang. Joseph tinggal bersama ibu dan 2 anaknya. Sedangkan ayah Joseph sudah lama meninggal gantung diri. Dan saat Joseph hendak pergi dari rumah, ia berpapasan dengan Acarya di gerbang. Lalu Joseph pun berhenti untuk menyapa Acarya. Awalnya percakapan mereka harmonis, namun Acarya menasehati Joseph agar menggunakan jabatannya dan kekuasaannya dengan jujur. Mendengar hal tersebut, Joseph pun sangat marah. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Acarya.
Setelah itu Acarya menemui ibu Joseph. Acarya bertanya apakah benar ia telah memberikan piano tersebut kepada Robin. Namun ibu Joseph berkata jika ia menyumbangkan piano tersebut untuk gereja bukan untuk Robin. Bahkan ibu Joseph juga bersedia untuk bersumpah dan ia akan menegaskan kembali kepada para jemaat bahwa piano yang Robin ambil itu bukanlah milik pribadi melainkan milik gereja. Saat itu ibu Joseph mendapatkan telepon dari pihak menteri bahwa telah terjadi kerusuhan antar kelompok di jalan yang akan Joseph lewati. Setelah mendapatkan kabar tersebut, ibu Joseph meminta kepada Acarya agar menyusul Joseph sebelum ia sampai di jalan tempat kerusuhan tersebut. Singkat cerita, Acarya pun berhasil menyusul Joseph. Acarya menyampaikan pesan ibu Joseph agar Joseph melewati jalur pintas. Akan tetapi saat itu Joseph malah bersikap acuh kepada Acarya. Di malam hari Joseph mendatangi tempat kerusuhan tersebut. Di sana Joseph dengan sadis dan kejamnya memerintahkan bawahannya untuk langsung menembak mereka agar mereka berhenti untuk membuat keributan. Keesokan harinya masyarakat melakukan demonstrasi karena akibat kebengisan para polisi banyak warga yang menjadi korban. Namun semua itu percuma karena Pompara yang sebagai menteri malah mendukung tindakan Joseph dengan alasan agar kerusuhan tidak menyebar luas. Dan karena hal tersebut Joseph semakin merasa di atas angin. Scene berpindah ke gereja. Saat itu Acarya mengadukan masalah pemindahan piano tersebut kepada uskup karena piano itu disumbangkan untuk gereja. Mendengar hal tersebut, uskup pun meminta penjelasan kepada pendeta Robin. Akan tetapi Robin malah meminta ibu Joseph untuk menjelaskannya. Saat itu ibu Joseph malah berkhianat dan mengingkari ucapannya. Ibu Joseph berkata bahwa ia tidak menyumbangkan piano tersebut untuk gereja, melainkan ia menyumbangkan piano tersebut untuk pendeta Robin. Mendengar hal tersebut, Acarya pun terkejut. Ia tak menyangka jika ibu Joseph bisa berkhianat dan malah mendukung pendeta Robin. Dan karena hal tersebut juga uskup sangat marah kepada Acarya. Uskup menuduh bahwa Acarya hanya mencari alasan untuk membuat keributan. Singkat cerita, saat Joseph dan ibunya akan pulang, Acarya pun menghentikan mereka. Saat itu Acarya menagih sumpah ibu Joseph yang mengatasnamakan almarhum suaminya. Mendengar ucapan Acarya, Joseph pun marah. Saat itu Acarya yang sudah tersulut emosi, ia pun langsung menghajar Joseph. Joseph yang merasa dipermalukan, ia pun langsung menodongkan pistolnya kepada Acarya. Namun hal tersebut tak membuat Acarya gentar. Acarya justru malah menantang Joseph untuk menembaknya. Dan saat Joseph akan menembakkan pistolnya, tiba-tiba ibu Joseph pun pingsan. Dan hal tersebut membuat perkelahian terhenti. Akan tetapi saat itu Joseph berjanji kepada Acarya bahwa ia akan membalaskan dendamnya. Singkat cerita, saat di rumah Acarya dimarahi oleh pamannya karena Acarya telah berbuat tidak sopan kepada keluarga Joseph. Lalu paman Acarya meminta agar Acarya meminta maaf kepada keluarga Joseph. Setelah itu mereka pun mendatangi rumah Joseph untuk meminta maaf. Akan tetapi saat itu ibu Joseph sangat marah kepada Acarya karena Acarya telah berani menginjak-injak harga diri keluarganya. Ibu Joseph berkata, mungkin ia telah memaafkan Acarya, akan tetapi tidak dengan Joseph. Ibu Joseph juga memberitahukan jika Joseph telah bersumpah atas nama ayahnya bahwa Joseph akan membalaskan dendamnya kepada Acarya. Mendengar hal tersebut, Acarya dan pamannya pun langsung meninggalkan rumah Joseph. Suatu hari, seorang polisi yang bernama Madam sekaligus teman dekat Acarya memberitahukan bahwa Joseph telah menangguhkan semua polisi yang dekat dengan Acarya. Joseph juga telah memasukkan Dominic sebagai asisten inspektur di Pala. Dan Dominic ini merupakan anak dari polisi cabul yang pernah dihajar oleh Acarya beberapa tahun yang lalu. Singkat cerita, saat Acarya bertemu dengan Dominic, Acarya sengaja menanyakan kabar ayah Dominic yang telah lumpuh karena dirinya. Dan hal tersebut Acarya lakukan agar Dominic terbakar api dendam. Setelah itu Acarya pun meninggalkan tempat tersebut.
Singkat cerita, saat Acarya akan memasuki gerbang rumahnya, Joseph sengaja membuat tempat kremasi jenazah tepat di samping gerbang rumah Acarya. Akan tetapi Acarya justru menanggapi hal tersebut dengan santuy. Suatu malam bar milik Acarya diobrak-abrik oleh para petugas. Lalu di pagi harinya bar Acarya disita oleh Dominic dengan alasan tidak memiliki izin. Saat itu Acarya tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari saat Acarya akan pergi ke perkebunan kopinya, Acarya melihat motor yang mencurigakan yang berada di depan gerbang rumahnya. Dan tiba-tiba si pemilik motor itu pun kabur. Akan tetapi Acarya tidak ingin membuang-buang waktu. Kemudian Acarya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama Dominic mendatangi rumah Acarya. Rupanya orang tersebut adalah mata-mata dari Dominic. Saat itu Dominic menggerebek rumah Acarya tanpa alasan yang jelas. Melihat hal tersebut, istri Acarya pun langsung menghubungi Acarya secara diam-diam. Ia memberitahukan bahwa Dominic datang dan mengobrak-abrik rumahnya. Ia juga meminta agar Acarya segera pulang. Akan tetapi saat itu Dominic merebut telepon tersebut dan langsung menutupnya. Mengetahui hal tersebut, Acarya pun bergegas untuk pulang. Saat itu paman Acarya datang dan menerobos masuk ke rumah Acarya. Akan tetapi Dominic langsung memukulinya hingga babak belur. Bahkan Dominic juga menahannya dengan alasan telah melawan petugas. Di sisi lain, Acarya dihadang oleh polisi suruhan Dominic. Polisi tersebut sengaja mencegat Acarya dengan alasan untuk memeriksa surat-surat mobil. Saat itu para polisi menemukan sebuah pistol milik Acarya yang lisensinya sudah kadaluarsa. Akan tetapi Acarya tidak keberatan jika hal tersebut membuatnya dibawa ke kantor polisi. Dan saat Acarya akan memasuki mobil polisi, tiba-tiba polisi itu pun menendang Acarya. Acarya yang tidak terima, ia pun langsung menghajar para polisi tersebut. Dan akhirnya Acarya pun berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu Acarya mengantarkan para polisi yang telah dihajar olehnya kepada Dominic dan sekaligus menyerahkan dirinya. Suatu hari Acarya dibawa ke sel tahanan khusus tempat para gangster. Di sana Joseph telah menyiapkan para gangster untuk menghabisi Acarya. Akan tetapi Acarya tidak gentar. Kemudian ia pun menghajar para gangster tersebut. Dan setelah Acarya berada di penjara, kini bar miliknya pun ditahan pemerintah. Bahkan ladang kopinya juga dibakar oleh anak buah Joseph. Sedangkan kini Joseph diangkat menjadi jenderal polisi. Saat itu Joseph menyuruh para polisi untuk menggali halaman rumah Acarya, yang merupakan tempat ia menyimpan sebuah mobil mewah peninggalan almarhum ayahnya. Dan mobil tersebut nantinya akan dijadikan kasus penyeludupan untuk menjerat Acarya. Saat itu salah satu teman Acarya yang bernama Victor mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap petugas arogan. Dan petisi tersebut nantinya akan diberikan kepada pengadilan tertinggi. Di sisi lain, Joseph menemui Acarya di penjara. Saat itu dengan sombongnya Joseph mengatakan bahwa semua usaha Acarya telah dibekukan oleh aparat karena dianggap telah melanggar aturan. Dan Acarya juga dijadikan tersangka dalam 20 kasus. Mendengar hal tersebut, Acarya hanya berkata, "Ingatlah Joseph, apa yang kau perbuat akan kembali kepada dirimu sendiri." Setelah itu Acarya pun pergi meninggalkan Joseph.
2 minggu kemudian Acarya pun dibebaskan secara bersyarat. Saat itu paman Acarya menjemputnya. Akan tetapi Acarya malah bersikap acuh kepada pamannya dan ia lebih memilih menaiki mobil lain untuk pulang. Di sisi lain, Dominic terlihat sedang menderek mobil mewah peninggalan ayah Acarya. Ia sengaja menggantung mobil tersebut agar saat Acarya pulang emosinya terbakar. Akan tetapi saat Acarya pulang justru Dominic yang malah dibuat emosi. Acarya memberitahukan bagaimana dulu ia mempermalukan ayah Dominic di hadapan banyak orang. Setelah mendengar hal tersebut, Dominic pun langsung terdiam. Kemudian Acarya memasuki rumahnya. Di sana ia melihat anaknya yang bernama Tessa terbaring sakit. Lalu Acarya bertanya apa yang telah terjadi selama ia berada di dalam penjara. Kemudian Tessa menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu pendeta Robin mendatangi rumahnya. Saat itu Robin mencoba memperkosa ibunya, lalu Tessa pun mencoba menolongnya. Akan tetapi Robin malah memukul Tessa hingga Tessa terjatuh di tangga. Beruntungnya saat itu ada tetangga yang mendengar teriakan mereka. Kemudian Robin pun langsung melarikan diri. Mendengar cerita tersebut, Acarya pun merasa sangat marah. Dan kini Acarya menjadi bingung karena pendapatannya telah menurun dan usahanya juga telah disikat habis oleh para polisi. Sedangkan 20 kasus sedang menghantuinya. Melihat semua masalah tersebut, istrinya hanya bisa menyemangatinya. Saat itu istri Acarya memberitahukan aksi kejam Dominic terhadap Victor karena Victor telah berani mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi. Keesokan harinya Acarya pun menemui Victor yang telah terbaring lemah. Saat itu Victor menceritakan perlakuan Dominic terhadap dirinya. Victor berkata jika Dominic datang ke rumahnya dan ia menyiksa Victor habis-habisan hingga gendang telinganya rusak. Setelah mendengar cerita tersebut, Acarya berjanji bahwa ia akan membalaskan semuanya. Lalu Acarya mengobati Victor dengan obat herbal seadanya. Kemudian Acarya memberi Victor alat bantu pendengaran agar Victor bisa mendengar kembali. Setelah itu Acarya menjual semua asetnya yang masih tersisa untuk melawan 20 kasus tersebut. Lalu Acarya menghubungi pamannya untuk mengajaknya bertemu. Singkat cerita, saat pamannya datang, Acarya pun langsung memperlihatkan berita pengunduran diri Pak Anand yang merupakan seorang Perdana Menteri. Pak Anand mengundurkan diri secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas. Saat itu paman Acarya penasaran ada apa di balik semua itu. Lalu Acarya berkata, sekuat apapun komandan dan tentaranya, jika komandannya rubuh maka para tentara itu tak ada artinya. Acarya juga menceritakan bahwa saat ia di penjara, ia dihampiri oleh seorang tahanan politik yang bernama Sony, yang merupakan teman kakaknya dulu. Saat itu Sony memberitahukan bahwa ia masuk ke dalam penjara karena telah dijebak dan dikhianati oleh pihaknya sendiri yang tak lain adalah Pak Anand. Dan Sony berniat akan membalaskan dendam kepada Anand. Sony juga membeberkan 12 bukti kasus korupsi Anand dalam 3 tahun terakhir. Dan jika semua itu terungkap maka Pak Anand dan komplotan politiknya akan hancur. Akan tetapi untuk mengungkap semua itu Sony membutuhkan modal besar. Dan Sony membutuhkan donatur yang siap membiayai partainya. Mendengar semua itu, Acarya tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya untuk menghancurkan Joseph dan Dominic. Saat itu juga Acarya siap untuk menjadi donatur partai Sony. Maka dari itu saat pembebasan dari penjara, Acarya bersikap cuek kepada pamannya dan ia lebih memilih menaiki mobil lain. Dan ternyata saat itu ia pergi ke tempat Pak Dudung yang merupakan ketua partai Sony. Sesampainya di rumah Pak Dudung, Acarya diperlihatkan dengan bukti-bukti kuat untuk menjatuhkan Pak Anand dan antek-anteknya. Dan setelah Acarya yakin, kontrak tersebut pun disetujui. Dan itulah sebabnya mengapa Acarya rela menjual semua asetnya tanpa sepengetahuan siapapun termasuk istrinya. Semua itu Acarya lakukan untuk melawan Pak Anand dan antek-anteknya. Dan terungkaplah ternyata Acarya yang telah meruntuhkan kekuasaan politik Anand. Setelah itu Acarya mendatangi Robin. Di sana Acarya menghajar Robin habis-habisan.
Setelah itu Acarya menjatuhkan Robin ke sumur gereja. Singkat cerita, setelah pengunduran diri Anand, kini Anand digantikan oleh partai pihak Acarya. Saat itu Acarya merekomendasikan agar jabatan Jenderal Joseph dicopot. Di sisi lain, Joseph pun menerima surat pencopotan jabatannya. Saat itu Acarya datang untuk memanasinya, dan ia melakukan apa yang telah Joseph lakukan kepadanya. Saat itu Joseph tidak bisa berbuat apa-apa, dan ia hanya bisa menahan amarahnya. Suatu hari saat Acarya bersama Victor dan pamannya, ia melihat Dominic dan anak buahnya sedang melakukan operasi razia. Saat itu Acarya memerintahkan Victor untuk membalaskan dendamnya kepada Dominic. Kemudian Victor menghampiri Dominic, dan saat Dominic akan menyentuhnya, Victor langsung menghantam telinga Dominic hingga Dominic pun tersungkur. Setelah itu Acarya keluar dari mobilnya untuk membantu Victor. Kemudian pergelutan pun terjadi. Setelah mengalahkan para polisi, Acarya meminta agar Dominic mengembalikan mobil peninggalan ayahnya tersebut. Jika tidak, maka Acarya akan membunuhnya. Di sisi lain, Anand meminta agar Joseph menyembunyikan barang bukti korupsinya di tempat yang aman. Akan tetapi, percakapan mereka terdengar oleh mata-mata Sony yang telah ditugaskan di sana. Singkat cerita, saat Joseph sedang membawa barang bukti tersebut, Komisi Pemberantas India sudah berjaga di jalan yang akan Joseph lewati. Kemudian Joseph berusaha melarikan diri. Akan tetapi Acarya berhasil menghentikan mobil Joseph di persimpangan jalan. Dan karena kejadian tersebut, kini Joseph pun dipecat dari kepolisian. Dan untuk membalaskan dendamnya, Joseph langsung mencari 2 gangster paling berbahaya di sebuah rumah sakit jiwa. Di sana Joseph menyuruh gangster itu untuk menghabisi Acarya di hari festival minggu depan. Singkat cerita, saat festival berlangsung, gangster itu pun ikut berdansa. Saat itu Acarya sempat mencurigainya. Namun karena terlalu banyak orang yang tak ia kenal, Acarya pun tak menghiraukannya. Dan tiba-tiba gangster itu pun menusuk paman Acarya. Melihat hal tersebut, Acarya pun sangat marah. Kemudian ia pun langsung menghajarnya. Tak lama gerombolan gangster itu pun datang. Kemudian Acarya pun langsung menghajar mereka semua. Setelah itu Joseph pun datang. Kemudian pertarungan antara hidup dan mati pun terjadi. Dan akhirnya Acarya pun dapat mengalahkannya. Di akhir film, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada Joseph karena ia telah menyalahgunakan jabatannya sebagai jenderal. Tak hanya itu, bahkan setelah diselidiki ternyata Joseph terlibat dalam kasus korupsi. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.